penerimaan provinsi di Indonesia, baik secara langsung. Realisasi program kredit usaha rakyat atau KUR sepanjang Januari hingga pertengahan Oktober 2025 telah diserap oleh 3,5 juta debitur, yaitu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. KUR tersebut dimanfaatkan oleh para debitur untuk mengembangkan usahanya yang membawa dampak pada penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 2 hingga 3 orang per entitas UMKM. Dari seluruh debitur yang menyerap KUR di tahun ini diperkirakan telah membuka lapangan kerja bagi 9 juta orang. Besarnya dampak dari pemanfaatan KUR oleh pelaku UMKM ini diapresiasi pula oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menko Airlangga menyatakan penyaluran KUR reguler ditargetkan mencapai 300,7 triliun rupiah hingga akhir 2025. Sedangkan KUR sektor produksi ditargetkan dapat tersalurkan sebesar 282,57 triliun rupiah hingga akhir tahun ini. Realisasi per hari ini per 17 Oktober itu 76,86% atau 217 triliun dan KUR produksi ini mencapai 60,62% atau 131,87 triliun. Dan selanjutnya kita mengapresiasi KUR ini NPL-nya rendah 2,28 dan lebih rendah dibandingkan rata-rata. Hari ini pertama kali kita mencapai sejarah, yaitu di era Pak Prabowo, bahwa alokasi KUR di sektor produksi pertama kali mencapai angka 60% yang selama ini belum pernah tercapai. Dan kenapa ini menjadi rujukan yang 60% ini? Karena pada saat KUR ini dialokasikan ke sektor produksi, ini memberikan impact ekonomi penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan lebih besar. Salah satu kredit usaha rakyat atau KUR yang banyak dimanfaatkan adalah KUR untuk pekerja migran Indonesia. Debitur dalam kategori ini adalah para pekerja migran yang membutuhkan dana, baik untuk persiapan berangkat ke luar negeri maupun untuk meneruskan usaha usai dari luar negeri. Pengembangan KUR bagi PMI ini juga menjadi perhatian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtaruddin. Jadi negara tidak hanya hadir untuk pekerja dalam negeri, tapi juga hadir bagi yang berminat untuk bekerja di luar negeri. Baik vokasinya, penempatannya, dan lain juga hadir dalam bentuk KUR. Alokasi KUR untuk pekerja migran pun ditetapkan sebesar 210 miliar rupiah. Besaran ini dibutuhkan untuk memperluas jangkauan KUR agar melampaui target 3,5 juta debitur hingga penghujung 2025. Sedangkan kredit untuk alat dan mesin pertanian ditetapkan sebesar 199,42 miliar rupiah. Kredit industri padat karya sebesar 754 miliar rupiah dan kredit program perumahan sebesar 17,18 triliun rupiah. Setahun sudah program makan bergizi gratis dijalankan. Jutaan anak-anak sekolah di berbagai tempat di Indonesia telah mendapatkannya. Berbagai kendala pun mulai ditemukan, mulai dari jangkauan pemerataan MBG yang terbatas, hingga persoalan menu yang basi dan keracunan makanan. Lantas, bagaimana masyarakat khususnya di lingkungan sekolah melihat salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini? Anggapannya, kalau menurut saya juga bagus ya programnya. Untuk anak-anak juga, karena bergizi juga makanannya tuh. Cuman ya ada minusnya juga ya. Kayak makanannya kalau karena masaknya ini kadang kayak udah mau basi gitu. Cuman alhamdulillah sih nggak ada yang keracunan sih di SD 14 ya. Kemasannya udah bagus Pak, cuman rasanya kalau menurut saya ya, nama ibu rumah tangga sering masak, rasanya ada kurang-kurangnya lah. Udah gitu menunya tolong diperbaiki gitu, yang seleranya anak-anak aja, jangan selera dewasa. Soalnya kebanyakan anak-anak yang selera dewasa itu jarang dimakan, sayang jadi mubazir. Kalau menurut saya sih kurang memuaskan, maksudnya gitu ya. Terus alasannya ada yang suka, ada yang nggak suka. Gitu. Menurut Ade makan bergizi gratis, apa sih yang dirasain? Enak, tapi kadang aku kurang suka kalau MBG-nya telur. Soalnya kuningnya aku nggak terlalu suka. Enak.
Menurut saya MBG selama ini masuk ke 14, alhamdulillah sudah bagus. Bertahap ya Pak, dari awal memang maksudnya terus ada kemajuan terus dan alhamdulillah aman makanannya, anak-anak pun suka. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengklaim program makan bergizi gratis berjalan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Presiden bahkan memastikan tingkat keberhasilan MBG mencapai 99,99% berdasarkan perbandingan jumlah porsi yang telah dibagikan dengan jumlah kasus yang terjadi. Billy Yoga dan Albi Wahyudin melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan sekaligus langsung menahan Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi IAE Arso Sadewo. Arso Sadewo ditersangkakan dalam kasus dugaan korupsi pada perjanjian jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara atau PGN tahun 2017 sampai 2021. KPK pun melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 21 Oktober hingga 9 November 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK mengungkapkan, Arso Sadewo diduga memberikan biaya komitmen sebesar $500.000 Singapura kepada mantan Direktur Utama PT PGN, Hendy Priyosantoso. Pemberian biaya komitmen dilakukan agar PT PGN melakukan pembelian gas senilai $15 juta AS dari PT IAE. Meskipun rencana pembelian gas tersebut tidak ada dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2017. Atas perbuatannya, tersangka AS disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Terkait kasus ini, KPK telah melakukan sita aset dengan total nilai $150 miliar yang terdiri dari uang tunai $25 miliar dan 18 bidang tanah senilai $125 miliar. KPK sebelumnya juga menetapkan eks-komisaris PT IAE, Iswan Ibrahim, mantan Dirut PT PGN, Hendy Priyosantoso dan eks-direktur komersial PT PGN, Dani Praditya sebagai tersangka.